Namun kehadiran Jepang ternyata tidak membuat rakyat Indonesia jadi lebih baik. Penderitaan dan kesengsaraan terulang kembali. Surga di belahan timur dunia ini kembali jatuh ke tindasan penjajahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang dan selamat malam sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu diberikan nikmat sehat jasmani, spiritual dan sosial. Dan selamat datang sahabat di channel edukasi pengetahuan, yang mana channel ini selalu memberikan pengetahuan dan wawasan. Indonesia, sejak dulu dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam. Saking kayanya, negeri kita tercinta ini, sering menjadi incaran bangsa-bangsa lain, sehingga sampai negara Jepang pun menginginkan Indonesia sebagai bahan pemasok kebutuhannya. Akan tetapi Indonesia pada saat itu sedang berada di bawah kekuasaan Belanda. Melihat hal itu, tidak menjadi halangan dan ketakutan bagi Jepang. Tujuan utama Jepang menduduki Indonesia adalah untuk menguasai sumber-sumber alam, terutama minyak bumi, guna mendukung potensi perang Jepang serta mendukung industrinya. Jawa dirancang sebagai pusat penyediaan bagi seluruh operasi militer di Asia Tenggara, dan Sumatera sebagai sumber pasokan minyak utama. Sejarah masuknya Jepang ke Indonesia diawali pada Perang Dunia II, yang terjadi di dua benua. Di Eropa, Nazi Jerman melawan pasukan sekutu. Di Asia, Jepang melawan sekutu. Jerman dan Jepang berpaham fasisme ingin menguasai negara-negara di dunia. Perang Dunia II di Asia dikenal dengan Perang Pasifik atau Perang Asia Timur Raya. Jepang berusaha ingin membangun imperium atau kekaisaran di Asia. Pada tanggal 1 September tahun 1939, di pagi buta, kapal perang Schleswig-Holstein, Jerman, menembaki kota Westerplatte, Polandia. Menyusul pada pukul 8 pagi, tentara Nazi Jerman menyerbu sisi barat Polandia. Atas tindakan Nazi Jerman ini, pecahlah Perang Dunia Kedua di tanah Eropa. Sedangkan pada tanggal 8 Desember tahun 1941, tentara Jepang, yang tak ada angin dan tak ada hujan, tiba-tiba menyerbu pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor di Hawaii, pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat terbesar di Pasifik. Tingkah Jepang yang asal-asalan ini tentu membuat sang raksasa yang tertidur, yaitu Amerika Serikat. Amerika Serikat ikut serta ke dalam Perang Dunia Kedua di Front Pasifik. Sehingga Amerika Serikat masuk ke daftar negara yang terlibat Perang Dunia II. Perang Dunia Kedua membuat sejarah baru, yaitu sejarah Perang Asia Timur Raya. Sebelum Pearl Harbor, Jepang sudah membuka beberapa front pertempuran. Contohnya seperti keputusan Kekaisaran Jepang yang terlihat sembrono ini, mungkin karena ingin menguasai Asia Pasifik. Cina yang sudah berkonflik cukup lama dan konflik di Indochina pada tahun 1940. Setelah Pearl Harbor, Jepang masih belum puas. Negara samurai itu juga menyerang Burma, Thailand, Malaya, Hong Kong, Filipina, Timor Timur, Singapura, Australia, Korea dan Indonesia yang waktu itu masih bernama Hindia Belanda. Jepang pun berhasil merampas Hindia Belanda dari tangan Belanda. Sehingga berakhirlah masa penjajahan Belanda di Indonesia dan kakek nenek kita masuk ke masa penjajahan Jepang di Indonesia. Pada Januari tahun 1942, Jepang mendarat masuk ke Indonesia melalui Ambon dan menguasai seluruh Maluku. Meski pasukan Koninklijk Nederlands Indisch Leger atau KNIL, dan pasukan Australia berusaha menghalangi, tetapi tak mampu menahan kekuatan Jepang. Daerah Tarakan di Kalimantan Timur dikuasai oleh Jepang bersamaan dengan Balikpapan, tanggal 12 Januari tahun 1942. Jepang menyerang Sumatera setelah berhasil masuk Pontianak. Melihat serangan itu, pihak sekutu tidak tinggal diam. Untuk mencegah dan melawan gerak invasi tentara Jepang ke Indonesia, blok sekutu yang terdiri atas Belanda, Amerika Serikat, Australia dan Inggris membentuk Komando Gabungan Tentara Serikat yang disebut ABDACOM atau American British Dutch Australian Command, yang bermarkas di Lembang. Tujuan ABDACOM tersebut sebenarnya, untuk melindungi kepentingan bersama anggotanya di Asia, untuk melawan pelaksana embargo ekonomi sekutu atas Jepang, dan untuk menghambat ekspansi ekonomi Jepang di Asia dan Eropa. Pada tanggal 1 Maret tahun 1942, Jepang berhasil mendarat di 3 titik Pulau Jawa, yaitu, di Teluk Banten, Indramayu dan Bojonegoro. Dalam pertempuran di Laut Jawa, Angkatan Laut Jepang berhasil menghancurkan pasukan gabungan Belanda dan Inggris yang dipimpin Laksamana Karel Doorman.
Sisa-sisa pasukan dan kapal Belanda yang berhasil lolos melarikan diri menuju Australia. Kekuatan Abdakong tidak mampu menyelamatkan Hindia Belanda dari kekalahan. Sementara itu, Gubernur Jenderal Tjarda, pada Februari tahun 1942, telah mengungsi ke Bandung. 4 hari kemudian kota Batavia jatuh ke tangan Jepang. Setelah Jepang berhasil menguasai beberapa wilayah strategis di Pulau Jawa, akhirnya tanggal 8 Maret tahun 1942, Belanda secara resmi menyerah kepada Jepang. Penyerahan kekuasaan kepada Jepang oleh sekutu dilakukan melalui sebuah upacara di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Gubernur Jenderal Tjarda dan Jenderal Terporter menjadi wakil sekutu dalam upacara tersebut. Kemudian Jenderal Hitoshi Imamura menjadi wakil dari pemerintah Jepang. Dengan berakhirnya upacara tersebut, secara otomatis Indonesia berada di wilayah jajahan Jepang. Kemenangan Jepang atas Belanda dan sekutu nyatanya disambut sorak-sorak gembira oleh rakyat Indonesia. Namun kehadiran Jepang ternyata tidak membuat rakyat Indonesia jadi lebih baik. Penderitaan dan kesengsaraan terulang kembali. Surga di belahan timur dunia ini kembali jatuh ke tindasan penjajahan. Sebagaimana serangan dan perang yang dimenangkan secara kilat, Jepang juga segera menjalankan segala kebijakan-kebijakan yang menguntungkan mereka. Tujuan Jepang menguasai negeri ini tidak lain adalah mendayagunakan seluruh sumber daya alam dan manusia Indonesia untuk mendukung kebutuhan perang mereka melawan sekutu. Perang total di Asia Pasifik ini memaksa Jepang menggunakan seluruh strategi untuk memikat bangsa Indonesia. Jepang kemudian menyatakan diri sebagai saudara tua sesama bangsa Asia yang berhasil mengusir para penjajah Eropa. Slogan propaganda perang yang paling terkenal adalah 3A, Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia dan Jepang Cahaya Asia. Setelah propaganda dirasa cukup oleh pemerintah Jepang, maka mereka mulai melakukan kebijakan mobilisasi massa. Masyarakat desa menjadi sasaran utamanya, karena dinilai lebih potensial daripada masyarakat perkotaan. Salah satu bentuk mobilisasi ini adalah pelatihan ketahanan desa. Pada tanggal 29 April tahun 1943, Jepang membentuk Seinendan dan Keibodan. Seinendan atau Barisan Pemuda, hampir mirip dengan Karang Taruna pada saat ini, sedangkan Keibodan adalah organisasi keamanan desa atau hampir sama dengan Siskamling di masa sekarang. Seinendan bergerak lebih ke arah pembangunan pemuda, dengan memberikan pelatihan-pelatihan kemasyarakatan, bimbingan fisik dan mental, serta keterampilan. Pada Agustus tahun 1943, pemerintah Jepang memasukkan pendidikan militer pada Seinendan, karena berubahnya situasi perang yang dialami Jepang. Keibodan berada di bawah Departemen Kepolisian Jepang. Layaknya organisasi kepolisian, Keibodan dilatih berbagai dasar ilmu kepolisian seperti latihan fisik, baris berbaris, hingga latihan perang menggunakan bambu runcing. Tugas Keibodan pada awalnya adalah menjaga keamanan lingkungan desa dan perpanjangan tangan kepolisian Jepang. Tahun 1943 adalah tahun di mana Jepang melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh pergerakan Indonesia. Jepang membentuk beberapa organisasi untuk mewadahi mereka. Pusat Tenaga Rakyat atau Putra terbentuk pada tanggal 16 April tahun 1943, tujuan organisasi ini adalah untuk membujuk kaum nasional agar mau memberikan sumbangsi tenaga dan pemikiran pada pemerintahan Jepang. Organisasi ini juga merupakan tindak lanjut dari gagalnya gerakan 3A yang kurang mendapat antusiasme dari rakyat Indonesia. Putra diketuai oleh Ir Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Haji Dewantara dan Mas Mansur. Berbagai kegiatan Putra dipublikasikan melalui propaganda Jepang. Jepang juga mengajak tokoh pergerakan Indonesia duduk di pemerintahan pada September tahun 1943, Soekarno kala itu menjabat sebagai Ketua Kousangiin atau Dewan Pertimbangan Pusat yang bertugas memberikan masukan di segala bidang kepada pemerintah Jepang di Indonesia. November tahun 1943, Kousangiin meminta Jepang untuk memperbolehkan bendera merah putih dikibarkan di Indonesia dan lagu Indonesia Raya dinyanyikan, namun permintaan ini ditolak Perdana Menteri Jepang. Soekarno, Hatta dan yang lain kerap menggunakan organisasi Jepang ini untuk merundingkan kemerdekaan Indonesia dengan para pejuang bawah tanah seperti Sahrir, lalu oleh para pendiri bangsa memanfaatkan organisasi ini untuk merencanakan kemerdekaan Indonesia. Pertengahan tahun 1943, menjadi tahun sulit bagi Jepang dalam Perang Asia Timur Raya, sekutu mulai menyerang wilayah Jepang di Indonesia.
Mereka ingin mengambil wilayah jajahannya kembali. Kondisi ini tidak hanya membuat Jepang merasa terancam, rakyat Indonesia juga merasa terancam karena merasa penjajahan akan datang kembali jika sekutu menguasai Indonesia. Gatot Mangkupraja dan beberapa tokoh ulama Islam meminta kepada Jepang untuk membentuk tentara sukarela dan meminta Jepang melakukan pelatihan militer pada pemuda Indonesia. Jepang pun mempercepat usaha mobilisasi rakyat dengan membentuk organisasi-organisasi militer. Tanggal 3 Oktober tahun 1943, Tentara Sukarela Pembela Tanah Air atau PETA terbentuk. Sebelumnya, pada tanggal 2 September tahun 1942, Markas Besar Angkatan Darat Kekaisaran Jepang menginstruksikan pemerintah militer Jepang untuk membuat pasukan pembantu tentara Jepang di Indonesia. Pasukan ini diberi nama Heiho. Tugas pasukan ini melakukan pekerjaan kasar yang sifatnya membantu pasukan militer Jepang di Indonesia, namun pada tahun 1943, seiring memburuknya kondisi peperangan, Heiho dipersenjatai dan dilatih perang oleh tentara Jepang. Hingga 1944 awal, jumlah pasukan Heiho lebih dari 30.000 orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Jepang mengirim sebagian dari mereka untuk membantu pertempuran di Burma dan Morotai. Selain militer, Jepang juga memperkuat mobilisasi sipil di tingkat desa dengan membentuk Tonarigumi pada Januari tahun 1944. Sistem ini sama dengan sistem rukun tetangga dan rukun warga seperti pada masa sekarang. Sistem ini bertujuan untuk memudahkan pengawasan terhadap masyarakat desa, sehingga Departemen Keamanan dapat dengan mudah menghalau mata-mata sekutu atau golongan separatis yang akan melakukan pemberontakan. Beberapa bulan pasca dibentuk, Tonarigumi mengalami alih fungsi. Jepang menggunakan lembaga ini sebagai agen penyalur tenaga kerja paksa Romusha. Romusha adalah bentuk kerja paksa yang dilakukan Jepang sejak Mei tahun 1942. Jepang menggunakan tenaga rakyat sebagai buruh pekerja umum, buruh pabrik, buruh perkebunan dan pertambangan milik Jepang yang ada di luar Jawa dan Asia. Romusha menjadi gabungan dari program pemerataan kekuatan penduduk dan pemanfaatan tenaga kerja. Soekarno juga pernah tergabung dalam program ini sebagai Romusha di Bayah, Banten selama beberapa hari. Tahun 1944 menjadi tahun yang sangat sulit bagi Jepang, karena Filipina, Papua Nugini, Morotai telah direbut kembali oleh sekutu. Jepang telah kehabisan amunisi perang, pasukan dan kebutuhan logistik. Pada tanggal 7 Desember tahun 1944, Perdana Menteri Jepang, Jenderal Kuniaki Kaiso menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia kelak jika Jepang berhasil memenangkan Perang Asia Timur Raya. Jepang mengeluarkan janji ini untuk lebih memotivasi kinerja rakyat Indonesia. Jepang lantas meminta Indonesia membentuk BPUPKI. Hal ini dilakukan agar Jepang dapat lebih mengontrol pergerakan kemerdekaan dan lebih meyakinkan rakyat bahwa janji kemerdekaan Jepang memang benar-benar akan terwujud. Pada tanggal 1 Maret tahun 1945, BPUPKI terbentuk, dan pada tanggal 7 Agustus tahun 1945 BPUPKI dibubarkan karena telah menyelesaikan tugasnya merancang UUD bagi Indonesia. BPUPKI digantikan menjadi PPKI. Soekarno menjadi ketua, Muhammad Hatta menjadi wakil dan Dr. Rajiman Weddiodiningrat sebagai penasihat. Pada 9 Agustus 1945, Jenderal Tarauchi mengundang Soekarno, Muhammad Hatta dan Rajiman Weddiodiningrat ke Dalat, Vietnam untuk melantik ketiga petinggi PPKI sekaligus mengadakan perundingan kemerdekaan. Tarauchi sebagai wakil Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 24 Agustus tahun 1945. Sepulang dari Dalat, tersiar kabar bahwa pada hari yang sama, Jepang telah menyerah pada sekutu. Peristiwa pemboman di kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan tanggal 9 Agustus tahun 1945 menjadi latar belakangnya. Kondisi Indonesia saat itu masih diduduki pasukan Angkatan Laut Jepang, namun terjadi kekosongan pemerintahan. 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta akhirnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia telah berkumandang, namun perang akan kembali terulang. Kekalahan Jepang pada Perang Asia Pasifik tidak lain adalah kemenangan sekutu, termasuk Belanda yang sebelumnya telah terusir dari bumi Nusantara.
Belanda datang lagi, mereka ingin mengulangi kembali kenikmatan menjajah dan menghisap sumber daya alam Indonesia, sementara api revolusi telah menyala di jiwa bangsa Indonesia. Bangsa ini telah belajar banyak dari sejarah hitam di bawah tindasan penjajahan yang tidak berperi kemanusiaan dan peri keadilan. Kini pilihannya adalah merdeka atau mati. Dan dimulailah kisah berikutnya perjuangan bangsa, perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.